Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan menjelaskan materi tentang pointer, linked list, double linked list dari mata kuliah praktikum algoritma. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 adalah Siti Ririn, Muhammad Hadijoyo, Agung Utomo Putra, Ardrian Yulianto Nugroho, Muhammad Agung Triansyah, Muhammad Gilang Akbar, Tereo Sebastiano Rossi, dan yang terakhir adalah Lutfi Bagus Saswijaya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ririn. Oke, saya akan menjelaskan tentang pointer. Pointer itu merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Untuk menunjukkan ke suatu alamat, pointer digunakan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori, sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Dalam bahasa sehari-hari, pointer bisa dibilang dengan petunjuk atau penentu. Secara sederhana, pointer sebagai tipe data yang nilainya mengarah pada nilai yang terdapat pada sebuah area memori atau alamat memori. Pointer terdapat dua macam, yaitu operator deference dan operator reference. Operator deference disimbolkan dengan dan, disebut dengan address of atau operator alamat. Dengan menggunakan pointer ini, suatu variabel akan menghasilkan atau menampilkan alamat lokasi memori. Yang satu lagi adalah operator reference, yang disimbolkan dengan bintang. Operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Bedanya dengan operator deference tadi, operator ini akan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memorinya, jadi menampilkan nilainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agung Triansyah. Oke, di sini saya Agung Triansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list. Linked list adalah bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling bersambung dan dinamis. Suatu senarai berkait linked list adalah suatu simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul yang lain dalam suatu urutan tertentu. Suatu simpul dapat berbentuk suatu struktur atau kelas. Simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau kelas yang berisi data. Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer. Linked list. Linked list atau dikenal juga dengan sebutan senarai berantai adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut node. Biasanya di dalam suatu linked list terdapat istilah head and tail. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list, dan sedangkan tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Dan sekarang mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya, Hadijoyo. Saya Muhammad Hadijoyo, dan sekarang saya akan menjelaskan operasi pada linked list. Jadi operasi pada linked list itu ada 9, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah insert. Jadi insert ini adalah istilah yang berarti menambahkan sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Dan yang kedua adalah isempty. Nah, isempty ini memiliki fungsi untuk menentukan apakah linked list ini kosong atau tidak. Jadi semacam mengecek linked list itu. Nah, untuk yang ketiga adalah find first. Nah, fungsi ini mencari elemen
pertama dari linked list. Yang keempat adalah find new. Nah, untuk yang keempat adalah find next, Nah, untuk find next ini berfungsi untuk mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk now. Yang selanjutnya adalah retrieve. Fungsi ini mengambil elemen yang ditunjuk oleh now, elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Yang selanjutnya adalah update. Fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh now dengan isi dari sesuatu. Yang selanjutnya adalah delete now. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk oleh now. Jika yang dihapus adalah elemen pertama dari linked list atau head akan berpindah dari itu ke elemen berikutnya. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah delete head. Fungsi ini itu menghapus elemen yang ditunjuk head, dan head berpindah ke elemen yang sesudahnya. Dan yang terakhir adalah clear. Fungsi ini menghapus linked list yang sudah ada, dan fungsi ini wajib dilakukan bila Anda ingin mengakhiri program yang menggunakan linked list. Jika Anda melakukannya, data-data yang dialokasikan ke memori pada program sebelumnya akan tetap tertinggal di dalam memori. Oke, untuk materi yang ini saya akan menunjukkan semacam simpul baru gitu, tapi saya akan menjelaskan dulu. Nah, untuk membuat node baru digunakan keyword now. Perintah ini digunakan untuk mempersiapkan sebuah node dengan alokasi memorinya. Selanjutnya, medan informasi pada node tersebut diisi dengan data tertentu. Dan terakhir, pointer perf dan next diisi dengan null. Dan di sampingnya itu ada fungsi membuat simpul baru. Bisa dilihat sendiri. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang. Ya, berikutnya adalah menambah simpul di awal. Penambahan node baru yang akan diletakkan di node paling depan perlu diperhatikan saat pertama kali atau saat data masih kosong. Maka saat penambahan data dilakukan, head atau tail ditunjukkan ke node baru tersebut. Sedangkan jika tidak kosong, data akan ditambahkan di depan head. Kemudian node baru akan berubah menjadi head. Gambar di samping merupakan ilustrasi untuk penambahan simpul di awal. Contoh fungsi menambah di awal. Berikut adalah contoh fungsi untuk menambah simpul di awal. Menggunakan void tambah depan. Ya, back. Kemudian menambah simpul di belakang. Penambahan node di belakang akan selalu dikaitkan dengan tail, dan kemudian node baru tersebut akan menjadi tail. Gambar di samping adalah ilustrasi dari penambahan simpul di belakang. Contoh fungsi menambah simpul di belakang. Berikut adalah fungsi untuk menambah simpul di belakang. Ya, baik. Berikutnya akan dibawakan oleh Agung Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung. Untuk menghapus simpul. Menghapus node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan satu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang dihapus. Misalnya pointer hapus, kemudian head harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak terputus. Sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru. Setelah itu barulah kemudian menghapus pointer dengan menggunakan perintah delete. Jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Single linked list. Dikatakan single linked apabila hanya ada satu pointer yang terhubung setiap node single, artinya field pointernya. Hanya satu buah saja dan satu arah. Dalam menghubungkan setiap node, kita dapat menggunakan car freeze grid, freeze access, ataupun freeze gridless access. Yang berbeda dengan deklarasi struct sebelumnya adalah satu field bernama next yang bertipe struct node. Hal ini sekilas dapat membingungkan
Namun, satu hal yang jelas, variabel next ini akan menghubungkan jika kita dengan node di sebelah kita, yang juga bertipe struct node. Hal inilah yang menyebabkan next harus bertipe struct node. Berikut yang akan dilanjutkan oleh Adrian. Ya, nama saya Ardian Yulanto Nugroho. Saya akan menjelaskan single linked list non-circular. Pembuatan struct bernama tnode berisi dua field, yaitu field data yang bertipe integer. Deklarasi node dengan struct ada di sebelah kiri dan sebelah kanan gambar titik satu sebuah node pada single linked list. Nah, contohnya ada data dan pointer. Next. Single linked list circular hampir sama dengan single linked list non-circular, bahwa dibutuhkan sebuah kait untuk menghubungkan node-node data yang ada, di mana pada node terakhir atau tail yang semula menunjukkan null diganti dengan menunjukkan ke kepala atau head, di mana inisialisasi senarai berkaitan tunggal sirkular menggunakan struct dengan sebagai berikut. Deklarasi single linked list circular, struct node ada di samping dan sebelah kanannya ada gambar contoh single linked list circular. Ada head, data, dan next itu datanya seperti contoh gambar di kanan. Selanjutnya next akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Lutfi Bagus. Saya berkesempatan untuk mempresentasikan double linked list atau senarai berkait ganda. Double linked list adalah elemen-elemen yang dihubungkan dengan dua pointer dalam satu elemen, dan list dapat melintas baik di depan atau di belakang. Elemen double linked list terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian data informasi. Yang kedua, ada pointer next yang menunjuk ke elemen berikutnya. Dan yang terakhir, pointer pref yang menunjuk ke elemen sebelumnya. Ya, next. Double linked list non-circular. Deklarasi node dibuat dari struct berikut ini. Dan di sebelah kanan ada ilustrasi double linked list non-circular. Next. Double linked list circular. Double linked list circular atau disebut dengan DLLC adalah linked list dengan menggunakan pointer, di mana setiap node memiliki 3 field, yaitu yang pertama, satu field pointer yang menunjuk pointer berikutnya, next, satu field menunjuk pointer sebelumnya, pref, serta sebuah field yang berisi data untuk node tersebut dengan pointer next yang pre-nya menunjuk ke dirinya sendiri secara sirkuler. Ya, di sebelah kiri ada ilustrasi DLLC dan deklarasi dan node baru DLLC. Deklarasi node dibuat dari struk berikut ini. Ada di sebelah kanan. Ya, sekian. Ya, saya akan mendemonstrasikan programnya. Tambah depan. Tambah belakang. Kita akan menghapus data depannya. Hapus data belakang. Sudah tidak ada data lain. Masih ya? Admin ganteng.
Baiklah, sekian penjelasan materi tentang pointer, linked list, double linked list dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.